desain mapping dengan pendapatan kita yang masih kecil. Betul. Menurut kita, ya kan, ngerasanya nggak akan pernah cukup. Oke. Apa itu mapping? Uang itu sumber kebahagiaan. Mapping itu kan ada tujuannya. Mana yang rasanya penting, mana yang rasanya belum penting. Gitu. Yang rasanya penting itu harus di mapping. Gitu-gitu. Jadi penting banget. Karena gue juga salah satu orang yang mapping. Sosok mau mapping gitu kan, apa yang mau di mapping? Uang baru cukup buat sehari-hari aja. Oke, balik lagi di Kopi, kontroversi perkantoran inspiratif. Keren gitu. Nih, udah mulai ngantuk ya? Iya nih. Makanya saatnya kita kopi, ya Mana kan? kopinya? Ya nanti lagi dibuat sama Yanto. Apa kabar guys? Sehat. Ya, gila. Video kita yang kemarin, wah, view-nya biasa aja loh. Woi, jangan lo. Nggak ada kopinya, Pak. Iya, nanti kopinya lagi dibuat sama Yanto. Nggak bisa. Iya. Gimana kemarin lihat video kita bagus nggak kira-kira? Kirain pas lagi liburan kemarin. Nggak ada, kita nggak ada. Nggak emang ada liburan kemarin ya? Video mana sih? Yang pertama udah muncul itu. Kopi yang Iya, pertama. kopi yang pertama. Share itu ke keluarga. Oh iya, harus kasih tahu ya. Itu kan iya tentang healing itu kan. Ya, semoga bisa ngebantu teman-teman mendapat pencerahan ya. 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 Terus udah di-share juga ke keluarga lo. Ini udah nih dia. Udah. Ini butuh kopi beneran nih kan. Ganteng banget nih. Semangat dong. Penonton kopi nih banyak nih gitu kan. Kedinginan gitu. Dingin ya. Respon keluarga sih terkait dengan quick count ya. Nggak ada. Udah lewat udah. Kita pasrahin aja udah nanti. Gitu. Jadi, Nah, kali ini kita mau ngebahas ya. Kelamaan lu. Hari ini kita mau ngebahas tentang duit. Nah, jadi ini ada masalah apa sih sama duit? ya Loh, jadi selalu bermasalah pasti yang pasti. Jadi duit ini tuh nanti akan ada pilihannya, Visitor. Ya, terus Ya, kita akan lihat satu video lagi seperti biasa. Nanti dalam video itu nanti tinggal lu yang kontra atau yang pro aja. Oh, siapa yang pro dan kontra? Belum nanti ketika videonya kita nonton baru gua kasih tahu. Kita harus komen dengan cermat Oke. karena penonton kopi itu menuntut kita untuk mengedukasi. Banyak yang nonton berarti ya? Banyak 60 doang, 60 aja. Tapi nggak apa-apa, nanti kita growth ya. Oh iya, betul. Semoga setelah ini akan boom lagi. Amin. Oke? Betul. Sekarang kita lihat video berikutnya ya. Mau nonton nggak? Nonton dong ya. Mau nonton apa enggak? Gimana kita debatnya? Kirain mau ya. Dengar doang. Nanti kapan-kapan taruh TV Pak di sini Pak, kasih layar Pak. Oh nggak usah, mahal. Belum sana Doain maksudnya. dong. Ya amin. Tabung nggak ada, nggak penting nabung. Biasanya 50%-nya itu langsung gue transfer ke pocket lain buat gue tabung, sisanya buat jaga-jaga aja. Buat poyo-poyo biasanya berapa persen? 30% skincare, baju, makan. Skincare lu berapa persen? 20 kayaknya. Karena lebih penting skincare. 100% buat jajan. Lu tabung nggak ada, nggak penting nabung. Lu udah susah nyari duit, masa susah juga buang duitnya? Iya. Bukan nabung buat nikah lu? Enggak sih belum. Yakin. Ini cewek lu nonton yakin nih? Jangan. Udah. 90% langsung gue taruh investasi, baru sisanya gue taruh di rekening gue buat gue pakai sehari-hari. Kasih semuanya ke istri. Yang lu pegang berapa persen tuh biasanya? Biasanya 20% sih sebenarnya. Kalau tengah bulan tiba-tiba habis bisa minta ke istri nggak? Minta dong, ada top up. 30% masuk buat investasi, sisanya buat sehari-hari aja. Buat poyo-poyo berapa persen? 50 kali ya. 50% poyo-poyo? Ya udah 20. Katanya 50. Potong. Oke, ini dari USS Fit ya. Mantap. Jadi kalau dilihat videonya itu kita nabung sama yang foya-foya. Jadi ada yang mapping atau yang foya-foya. Nah, Gimana cara manage? gimana cara gajinya manage ya, uangnya gitu ya? gitu kan. Gaji kemana aja mungkin. Betul, gaji kemana aja, ada yang di mapping, ada yang udah dihabisin. Nah, sekarang kita ambil keuangan itu kan ada yang mappingnya kan. Ya, jadi ada yang tadi yang suka mapping 50% kemana, 20% kemana. Nah, sekarang nih kalian tim yang pro atau yang kontra terhadap mapping uang tersebut, gitu kan? Apa yang dikontrain, apa yang diproin ya maksudnya? Ya itu tadi ada yang kalau lu punya gaji tuh kan harus di mapping tuh duitnya tuh, ya kan? Nah, lu tuh bukan tim sih, maksudnya lu setuju nggak sama yang kayak gitu? Alokasiin, Alokasiin uang itu tuh lu setuju nggak? Atau ya udahlah pakai jalan sendiri aja, iya gitu kan, atau jalan aja terus dipakai aja, nggak usah pakai mapping gitu ribet gitu kan, bisa aja kayak gitu. Termanage atau ya udah ngalir begitu aja. Betul, gitu. di manage atau enggak ya, tinggal lu pengen kontra nggak sama yang mapping kayak gitu, ribet nggak gitu kan. Oke, tinggal gue pilih ya mana timnya ya. Deg. Duh, melawan batin lagi nih kayaknya. Nah, oke, ini lu kontra.
Oke, lu pro berarti. Ya. Oke. Kontra berarti gua Berarti lu Menentang. menentang. Berarti lu nggak suka tuh mapping itu. Berarti lu suka. Oke. Gue suka dong berarti ya. Lu suka, lu pro. Kok bisa sih gue suka? Enggak, makanya kan lu gua kasih challenge nih ya. Siap ya? Ya. Ya oke, set. Ya, jadi mapping itu menurut gue tuh bagus sekali. Oh, bagus ya? Bagus sekali. Ya, kenapa? Ya terutama kalau misalnya gaji kita nggak dibiasain mapping dengan pendapatan kita yang masih kecil, Betul. menurut kita, ya kan, ngerasanya nggak akan pernah cukup. Oke. Gitu. Nanti rasanya tidak selalu bersyukur. Oke. Ngerasanya bebannya tuh selalu bertambah, Betul. kebutuhan hidupnya, tapi ininya karena balik lagi, lo nya udah pinter nge-mapping atau belum? Oke. Rasanya kan pasti biayanya kan bertambah, tapi yang gue dapat segini. Gitu. Itu kembali lagi kepada mappingnya. Mapping itu kan ada tujuannya. Mana yang rasanya penting, mana yang rasanya belum penting. Gitu. Oke. Yang rasanya penting itu harus di mapping. Oke. Gitu. Jadi penting banget. Karena gue juga salah satu orang yang mapping. Lu mapping juga? Mapping gue. Oh, berarti lu ada investasi Ya, gitu 70 juga. sampai 80 sama tuh gue sama tadi cowok yang tadi tuh. Yang mana? Kasih ke istri. Oh, di Ya, sini. sisanya ke gue. Makanya kan kayak gini aja kehidupan gue. Kalau lu mapping cuma 2 doang tuh. Lu sama ke istri doang gitu. Nah, sisanya istri gue yang mapping. Oh, Gitu. iya. Lu gimana nih? Setuju nggak? Gitu. apa itu mapping? Uang itu sumber kebahagiaan. Salah deh. Parah. Kan kontra. Iya kan kontra, benar dia. Udah meyakini dia udah seperti sebuah iman itu sumber kebahagiaan. Iya. Benar, ya kan? Lebih baik menangis Iya. karena Punya uang. Kebanyakan uang bingung habisinnya. Iyalah. Maksudnya gitu. sekarang gini, kita mau sosokan mapping, duitnya aja nggak ada. Gitu, bener. Punya duit dulu baru kita bisa mapping. Kalau penghasilannya masih ada kadarnya, udah sosok mau mapping gitu kan, apa yang mau di mapping? Uang baru cukup buat sehari-hari aja udah sosok mau mapping. Kayak kita punya uang gitu kan, bahagiain dulu diri sendiri. Tuh. Kan kontra. Iya kontra benar. Jadi dia mendingan ya udah bahagiain diri sendiri, nggak usah mapping ribet Ya lah kan nabung mapping ini itu segala kan macam. bagian daripada lu ada hubungannya juga sama lu menabung secara nggak langsung gitu. Kan ada orang juga mapping buat investasi, ada buat alokasi yang lain gitu kan, belajar lu menghargai apa yang sudah lu kerjakan gitu kan. Iya. Gitu. Gue dibayar segini, lu kan menghargai gitu dengan apa yang lu dapat. Gitu loh. Berarti Makanya perlu di kayak mapping. gitu, pengeluaran lu juga ini dong berarti ya. Emang harus jaga juga lah. Jaga dong, gitu. makan tahu kan ada tempe peribahasanya. Nah. Gitu, karena nilai setitik rusak susah selangkah. Oh bukan ya? Lebih besar pasak daripada tiang. Oh iya. Tapi tiang mana dulu tapi kan. Itu yang bola. Gimana nih kan? Gitu. Iya. Bahasa salah. Oh, Tahu, salah. Ya, bener. penting bahasanya apa? Ah iya benar. Lebih besar pasak Iya. daripada busak sebenarnya. Oh, Pak Saksa busa. Oke. Iya, Pak Saksa busa. Cocok. Ya, Masuk, tapi masuk. kan benar kata dia. Kalau kita nggak bahagia, gimana nih? Uang tuh kita cari kerja keras gitu ngambil. Bentuk kebahagiaannya itu yang harus punya versinya masing-masing. Mungkin beliau bilang versi kebahagiaannya adalah dengan mendapatkan uang. Oh, iya. Tapi kan nggak semua orang. Berapa ratus juta orang di dunia ini? Berapa? Dia ada teman sih. Ya di Indonesia ini lah kalau bilang begitu. 2 juta. Apakah uang itu sudah menjadi sumber kebahagiaan? Belum. Oh, belum. Ya. Belum tentu. Tapi kalau nggak punya uang, Mungkin apa? Bodoh. Iya, Kok dia bisa dia terus kagak punya Ya, uang nggak terus bahagia nggak kan? bahagia. Itu salah. Itu sebuah udah kata-kata yang keliru. iya. Terus lu kalau mapping uang tuh ini dong, apa namanya? Ada hal yang tadinya gue bisa nih nonton kayak kemarin Ed Sheeran misalkan gitu. Nah, Oh, tapi lu mapping ke yang lain jadi nggak bisa nonton. Kan jadi nggak mapping bahagia. itu karena kan mapping itu kan banyak porsinya. Ada yang satu mungkin bagian pertama adalah buat investasi, bagian kedua buat biaya hidup, bagian ketiga ya buat lain-lain. Artinya lain-lain ini sewaktu-waktu kita pengen nonton konser atau ada yang mau beli barang, kita bisa ambil dananya dari yang lain-lain tersebut gitu. Ya, kalau lu kontranya gimana? Oh gini kontranya. Karena mungkin satu ya, penghasilan belum banyak kali ya. Apa? Gitu, penghasilan belum banyak, Yeah. belum cukup untuk di mapping kemana-mana Yeah. gitu kan. Jadi punya uang yang misalnya sekarang dapat uang 20 juta gitu kan. Apa sih 20 juta gitu kan sekarang. Beli motor aja nggak dapat. Iya jangan Nyicil. cicil berarti. Nyicil. Ya, benar berarti kan belum bisa gue mapping ke situ karena uangnya masih belum terlalu banyak untuk di mapping gitu. Punya 20 juta ya udah gitu kan. Hidup pertama. Karena gue bekerja gitu kan, gue masih sehat, mesti bahagia gitu kan. tuh, bener. Tuh, jadi Harus sehat katanya. mesti ngerasa tercukupi misalnya mau makan gitu kan. Tentu makan itu gue pengen makan yang enak, yang gue suka gitu kan. Kalau udah di mapping, aduh duit gue tinggal segini nih buat makan. Ada hasilnya
lapar, makan juga nggak selera gitu kan, hasil bisa drop sakit gitu kan. Jadi punya uang sini ya udah, gue pengen makan apa nih hari ini, Burger King, belilah Burger King, ada duitnya gitu kan. Mau aduh badan kurang enak nih gitu kan, mau massage duitnya ada gitu. Udah kalau mau Suka massage, massage ya? Hah? Suka massage. Suka kalau massage itu sebulan sekali. Sekali ya. Ya karena tubuh juga ada istirahatnya gitu kan, ada capeknya lah. Iya betul. Karena gue panggil mas-masnya, mas ke rumah gitu kan. Oh ya, ke rumah massage-nya. Iya, Bukan yang nyamperin, bukan. bukan, kalau gue kurang nyaman kalau nyamper kayak gitu. Oh nggak nyaman loh tempat-tempat kayak gitu ya. Kayak berbanding terbalik ya. Agak aneh nih. Oh nggak nyaman ya. Karena kalau di rumah kan maksudnya kayak badan kita udah oil massage gitu, jadi gue sama massage. Gimana gitu ya. Maksudnya kan kalau ada uangnya kayak gitu jangan kalau ini waduh duit gue udah 80% udah kesini gitu kan, tinggal sisa segini padahal badan gak enak tapi udah ditahan aja karena budgetnya udah di mapping gitu kan, kecuali ya amin duitnya udah cukup banyak gitu baru bisa lah gue mapping ke A ke B ke C gitu kan. Ya nih, gue bilang dikit nih kan hidup itu cuma sekali. Apa? Hidup itu cuma sekali kan. Yang berkali-kali itu ya Mobile Legends. Ini mati lagi. Itu juga kalau belum kalah. Iya betul. Nah, kan kayaknya nggak enak gitu, nggak nikmatin uangnya gitu kan. Gimana? Lu mau lawan nggak massage? Yang massage yang tadi ya? Jangan massage. Bahaya itu. Nah, ini bicara soal kebiasaan aja sebenarnya dan lebih kepada caranya. Gitu. Cara beliau kan nggak bisa kita salahkan gitu loh, karena udah seperti itu. Cara gue juga belum tentu benar. Gitu, balik lagi versi orang beda-beda. Kalau gue tuh kenapa penting mapping? Ya bagus. Contoh kayak kemarin kalau misalnya ada yang sakit, ya kan alokasinya kan udah ada tuh kita bayar buat asuransi. Ya meskipun setiap bulan, tapi kan manfaatnya baru kita rasakan sekarang. Kalau nggak ada itu, kita nggak pernah mapping, tiba-tiba ada yang masuk rumah sakit, keluar pribadi, keluar gede, tiba-tiba kaget nggak? Iya betul. Gagal juga nggak ngerasa gagal nggak gitu kan? Wah gara-gara gue capek habis begitu langsung aja. Betul. Ya itu. Pentingnya sebuah mapping tuh ke sana gitu. Jadi buat persiapan ada hal-hal yang urgent gitu. Lu tuh kontranya tuh kontra nggak mappingnya tuh ribet atau emang udah nggak apa gue yang ribet? Karena uangnya belum cukup banyak. Belum cukup kata beliau gitu. Iya. Buat mapping itu misalnya, jadi kayak misalnya kayak tadi misalnya punya uang 20 juta gitu kan. Misalnya 5 juta lah buat bulanan misalnya gitu kan. Maksud bulan tuh belanja bulanan ya, belanja rumah lah gitu kan segala belanja rumah. Ya belanja bulanan maksudnya untuk kebutuhan rumah gitu kan. Jadi belanja rumah sih. Ya, belanja bulanan kebutuhan rumah lah. Rumahan atau gimana ya kan? Sisa tinggal berapa? 15 juta. Suruh ngitungnya 15 juta. 5 juta buat bensin, makan kita sehari-hari. Sisa 10 juta gitu kan. 10 juta buat apa? Ya sisain aja di tabungan gua. Taruh. Jadi kalau itu mapping dong berarti. Enggak, kalau mapping itu artinya 10 juta itu udah gua taruh kemana. Ini kan enggak gua kemana-mana, tetap ada stay di tabungan dong. Berarti kan artinya enggak gua mapping, ya kan? Tetap ada di rekening gitu kan. Jadi someday gua butuh sesuatu, uangnya masih ada di situ, tapi tidak gua 10 juta gua buat beli ini, 10 juta buat 5 juta segini enggak. Tapi ya udah ada yang di situ ya gua pakai aja gitu, enggak dikhususkan untuk pos-pos tertentu gitu. Jadi in case gue saat butuh sesuatu ada di rekening uangnya nggak ribet. Aduh kemarin udah dibeliin saham misalnya gitu kan, udah invest ke saham gitu, atau udah kita buat cicil motor gitu kan. Pada akhirnya uangnya nggak punya gitu kan, akhirnya impactnya ke nyicil minjem gitu kan, kartu kredit lagi gitu kan. Padahal kalau nggak di mapping kan gue bilang ya uangnya belum banyak aja gitu kan. Kalau uangnya udah cukup aja mungkin oke gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah uangnya ada ya, tadi mau happy ada gitu, mau nonton konser ada dong duitnya, karena belum di mapping, ya kan, uangnya masih standby di rekening, gitu kan, aman. Happy. Bagi kepada gaya hidupnya memang. Enggak ya. Nah tapi kan kalau lu tadi 20 kegedean lah, ada yang UMR sekarang lah. Ya kan. Kita bilang let's say 5 juta lah. 5 juta ya kan, UMR sekarang 5 juta misalkan gitu. Nah itu kan tahu deh, lu bisa nggak cara mappingnya tuh biar jadi tetap hidup dia? Bisa lah, dan bukan pekerjaan sulit sebenarnya mapping itu. Tidak sulit enggak, itu bicara soal niatnya aja. Mau atau enggak. Ya kan, terus gengsi lu mau diturunin atau enggak gitu. Karena hidup kita ini kan bukan sendiri ya di dunia. Bersosialisasi. Sangat mungkin kita melihatin teman kita yang di sebelah sudah bisa beli apa, ya kan, pergi kemana hidupnya gitu kan, liburan kemana, dan lu lagi diuji sebenarnya, lu tuh diuji gitu kan. Iya, ya kan. Lu kalau mau ke situ ya silakan gitu kan. Lu punya nggak uangnya, atau lu mau berkorban nggak, atau jangan sampai lu melakukan hal yang tidak sangat disarankan, itu meminjam online gitu kan dan sebagainya gitu. Kembali lagi kepada di sana sebenarnya itu kan hal yang sulit gitu.
Coba mapping 5 juta tuh biar jadi ke porsi itu kayak gimana contohnya? Iya, tergantung dulu. Nih buat siapa nih? Berarti yang belum berkeluarga. Belum berkeluarga deh, ya. Oke, mungkin 1 juta udah buat kosan. 1 juta kosan, Ya. nggak AC tuh, kamar mandi dalam ya. Iya, kembali lagi kebutuhannya kan. Pinter-pinternya dia juga dong. 1 Kan juta kosan. mungkin nggak bisa kita bilang 1 Ya. juta itu nggak dapat apa-apa, tapi Ya. mungkin di pelosok ada, di Ya. daerah mana ada gitu yang fasilitasnya ke sana. Jakarta anak rantau berarti. Ya, 1 Jakarta. juta lah, Nah. nggak kayak gitu. Tinggal Sisa 4 berapa? juta, 4 juta. 1 juta lagi buat apa? Buat biaya hidup atau mungkin 1 juta sampai 2 juta buat biaya hidup. Makan sehari 20.000 Ya bisa. kali 3 600 60 berarti. 600 600 kali 3 kali makan kan 20.000 cuma sekali makan tadi. 60.000 sehari berarti. Berarti 1,8. Ya itu kalau anggaplah rata ya berarti ya. 1,8 berarti masih sisa ya. Ya, mesti. Udah anggaplah buat biaya hidup 2 juta lah. Iya. Sisa udah kepake berarti 3 juta kan. Iya. 2 jutanya masih sisa kan. Nah, itu tinggal dipakai lagi buat Bensin. yang lain. Ya kembali lagi buat gue sih masih ada sisa banyak sih sebenarnya 5 juta itu. Serius masih sisa banyak. Ya kan. Entah lo mau tabungin ke yang lain atau lo mau buat belajar invest atau Iya. lo mau coba beli produk terus lo jual lagi. Ya, itu kan iya, kembali lagi ke sana. Dari satu kalau misalnya lo udah bisa manage uang, lo berarti udah menghargai uang. Pada saat nanti rezekinya sudah datang, lo nggak kaget Oh, gitu. Biasanya kan ada orang yang karena nggak terbiasa, rezekinya tiba-tiba boom, bingung nih mau dikemanain nih. Ya, Akhirnya ya. ya habis ke sana gitu. Karena tidak menghargai dengan apa yang lu dapat. Gitu loh. Ya. Mapping itu bentuk seperti penghargaan lah. Penghargaan. Gitu menghargai dengan apa yang kita coba dapat. Kalau dari gue sebenarnya tidak di mapping bukan artinya dihabiskan ya. Takutnya salah mengerti nih. Tidak di mapping artinya oh berarti lu habisin semua enggak gitu kan. Artinya tidak di mapping itu gue tidak mengkhususkan ini untuk pos tertentu aja gitu kan. Tapi artinya tidak misalnya oke 5 juta, tidak artinya 5 juta itu pasti gue habisin. Ya. Cuman bedanya adalah gue nggak postin 1 buat ini, 2 buat ini, 3 buat ini enggak gitu kan. Tapi memang ada sisanya ya udah. Nggak gue khususin buat sesuatu gitu kan. Karena pernah pengalaman gitu kan ada orang yang udah ngeposting nih duitnya gitu kan in case dia kesulitan lah di bulan itu gitu kan. Padahal dia udah punya pos ini gitu. Anggaplah pos dana darurat gitu kan. Gitu kan. Waduh gue udah nggak punya duit lagi nih gitu kan. Lu bukannya punya tabungan ini. Tuh tabungan gue ini nggak bisa diganggu gugat nih gitu. Ya akhirnya nggak gugat duit gue kan gitu kan. Ada yang kayak gitu. Karena udah di pos sama dia. Tadi balik lagi ya karena emang uangnya juga belum banyak gitu kan, uangnya belum banyak terus dia sudah memposting itu gitu kan. Tapi sebenarnya kembali lagi ya, meskipun lu nya mungkin merasa ribet karena dipinjemin, tapi yang lain belum tentu ribet dong. Berarti yang pinjemin pinjam yang lagi kan, berarti dia tuh menjaga hubungan baik. bukan menjaga hubungan baik, menjaga apa postingnya yang dia. sudah disiapin gitu loh, artinya gitu. Dan dia tahu resikonya gitu kan, akhirnya apa nih kurangin? Karena tadi artinya ada beberapa persen itu buat diri dia sendiri, gitu. yang perlu dikelola. Suatu kalau misalnya, ini gue ada hal yang tambah nih biayanya nih, yang berarti gue pinjam ketimbang ini gue rubah kan. Tapi kan yang tadi 20% buat pribadi jadi berkurang, karena gue harus bayar utang yang kemarin. Itu kembali lagi kepada caranya masing-masing. Karena balik lagi kalau dia bakal rubah mappingnya, ya berarti fungsi daripada mapping itu buat apa? Gitu, memanage gajinya, mengelola. Berarti dia memang harus kuat ngejaga komitmen. Gitu, apalagi teman-teman kita sekarang ya kan banyak Gen Z gitu kan, kerjanya kayak gimana itu perlu Kayak gimana gadget kerjanya? Iya, sebentar gaji dapat, nunggu tanggal 26 gajian datang, pergi langsung kemana? Gitu, nggak mau coba belajar menghargai. Tapi kesannya jadi kayak gue nggak dihargain sama perusahaan, kayak pendapatan gue segini terus. Nanti kita bahas di episode yang lain ya. Kapan? Gadget itu. Yang ke 98 ya. Oke, mantap nih. Sekarang kita lihat komennya ya. Nah, apa ya komennya coba lihat. Itu Pak. Jangan dulu. Lihat komennya. Banyak juga nih yang komen. Nggak ada, cuma 4 doang nih. Ya nih. Ya. No cut for your parents, ya kan? Maksudnya apa ya? Ngasih ke orang tua. Ya, apakah lu kasih enggak? Ya, lu termasuk yang ngasih ke orang tua gak? Sekarang sih Belum. Ngasih lah. paling gue ngasihnya bukan untuk materi mungkin, Cinta. tapi betul. Ya lebih kepada kalau mungkin makan tuh karena jadi kita ketawa nih. Mungkin kalau lagi mau makan ya gue yang bayar. Oh iya, penting itu kalau itu penting. Lu gimana? Ngasih orang tua nggak? Iya sih Pak. Harus ya. Orang punggung komedi kalau saya. Masih ya, gue juga masih lah. Insya Allah rajin. Cara manage gaji harus ada dulu kerjaan plus duitnya tuh, bener tuh. Cara manage gaji sama dengan harus ada dulu kerjaannya plus duitnya kata. Baru lagi juga dia komen begini, yang dia nggak ada dasarnya, kocak ya. Iya. Cara kalau lu nggak punya gaji, ya apa yang lu manage? Itu Ya, waktu aja. Ya, Kapan harus ke warung, kapan yang nggak perlu keluar sebenarnya. Ya Mau betul. di Gitu mapping mesti cukup dulu duitnya buat di mapping ya. Betul. Ada lagi.
kalau gue nggak menjatah berapa, mana tahu orang tua bulan ini butuh sekian, bulan depan butuh sekian. Kalau dijatah, gue takut mereka segan minta lebih. Waktu itu pertanyaan yang tadi, yang tadi yang buat orang tua tuh. Oh, tadi ya kalau gue nggak ngejatahin nih berapa. Oh, dia ngerespon. Ya. Yang tadi. Kadang kan Ya, kalau orang tua nggak dikasih malu mintanya, jadi better Ya. buat tiap bulan gue kasih segini dia nggak mau tapi minta tergantung malu. lagi orang tuanya kayak gimana. Kalau orang tuanya merasa masih punya pekerjaan, kadang tuh bentuk kebahagiaan dia adalah anak gue bisa sukses dengan apa yang didapat. Tidak perlu harus gue menunggu dan meminta apa yang harus dikasih. Itu kembali Setiap orang tuanya lokasi itu pasti masing-masing. ada duit apa namanya? Ada doa yang Ya. terlampir, ya Betul. kan dari orang tua. Oke, mana orang tua sehat? Gue harus nanya dong. Sehat. Lu sehat. Alhamdulillah. Ya, oke. Oke, itu aja pembahasan kita ya. Udah nih, Pak. Udah, itu dulu. Kan udah ngantuk nih kayaknya. Harus kopi. Enggak, lagi. gue semangat udah, Pak. Kita nanti akan ketemu lagi di pembicaraan selanjutnya ya. Siap. Untuk yang kalian tinggal pilih sendiri lah, kalian mau yang mapping atau enggak. Dua-duanya baik selagi kalian bisa memanage keuangannya. Ya kayak tadi dia nggak usah mapping ya kan, gue tuh bukan berarti nggak mapping itu habis. Ya, Langsung habis ya. Intinya gue nabung aja. Intinya gue pakai tapi gue tabung. Tapi gue nggak pakai cara yang mapping nih harus berapa persen segala macam gitu kan. Ya itu menurut gue dua-duanya bagus lah. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga uang kita aja. Oke. Siap, betul. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, kopi. Bye.